Laga semifinal Singapura versus Vietnam berlangsung kacau, main di stadion jelek dan sepi peminat. Elkan Bagot pulih dari cedera dipastikan siap comeback. Bung Toel dan Akmal Marhali kritik keras Sintayong, fans Garuda murka. Tampil gahar bersama FC Twente, Mitch Hilgers masuk nominasi bek terbaik Liga Belanda 2024-2025. Eliano Renders posting perayaan Natal dan Tahun Baru ada nuansa Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Toel dan Akmal Marhali tak henti-hentinya kritik keras Sintayong. Bung Toel dikenal sering mengkritik Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Ada banyak sisi yang pernah dikritiknya. Bung Toel pernah menyebut Sintayong yang sudah lama melatih timnas Indonesia tapi tak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian Bung Toel menyebut Sintayong sebagai pelatih dengan taktik monoton karena hanya mengandalkan permainan bertahan. Teranyar, Bung Toel menilai sebagai pelatih, Sintayong kurang sikap sportsmanship. Menurut dia, Sintayong kerap menyalahkan para pemainnya di saat timnas Indonesia bermain buruk atau kalah. Sedangkan Sintayong sendiri dianggap tak pernah introspeksi diri. Selain Bung Toel, Akmal Marhali juga mengkritik keras prestasi timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong. Ia menyebut bahwa pencapaian timnas Indonesia bersama Sintayong hanya hoki belaka. Pernyataan tersebut diungkapkan kala menghadiri acara salah satu TV swasta. Sintayong dengan segala hoki yang dimilikinya telah membuat langkah ke depan. Yang pertama, berhasil membawa Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 yang hanya menang melawan Vietnam. Itu adalah hoki karena Oman bermain imbang lawan Kyrgyzstan, kata Akmal Marhali. Selain itu, Akmal Marhali juga menilai bahwa kelolosan timnas Indonesia U23 sampai ke semifinal Piala Asia U23 2024 lalu hanya hoki juga. Indonesia tembus semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar sebagai tim debutan juga hoki dari Sintayong. Sintayong ini punya hoki yang luar biasa, tegas Akmal Marhali. Mengetahui hal tersebut, salah satu fans Garuda yang merasa geram dengan opini tersebut menyebarkan ancaman. Dalam postingan terbarunya, ia diperkirakan akan mengancam sebarkan data pribadi milik Akmal Marhali ke publik. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira terkait pemain diasporanya. Elkan Bagot sudah pulih dari cedera dan menjalani latihan bersama dengan Blackpool FC. Pada laga terakhir Blackpool FC di Ligue 1, di mana pertandingan berakhir tanpa gol, Elkan Bagot tidak diturunkan karena masih cedera. Seperti diketahui, Elkan Bagot mengalami cedera ankle yang memaksanya absen selama berbulan-bulan. Belakangan diketahui, bek jangkung yang tampil mempesona di Piala AFF 2020 itu juga menderita masalah di pahanya. Terbaru, pelatih Blackpool FC yakni Steve Bruce mengungkapkan bahwa Elkan Bagot sudah kembali menjalani sesi latihan penuh bersama dengan rekan setimnya. Selama dipinjam dari Ipswich Town, Elkan Bagot baru bermain sebanyak 4 kali di semua kompetisi musim ini. Namun ada kemungkinan jumlahnya bakal bertambah seiring membaiknya kondisi Big Elkan. Dia kemungkinan bisa terlibat selama periode Natal dan Tahun Baru. Dia dibatasi hanya 4 penampilan di semua kompetisi musim ini, kata media Inggris. Jika kondisinya terus membaik, Elkan Bagot berpotensi comeback di timnas Indonesia. Ini menyusul hubungannya dengan Sintayong yang kunjung membaik, serta desakan netizen agar Elkan Bagot kembali dipanggil. Laga timnas Singapura versus Vietnam di semifinal ASEAN Cup 2024 dipindah ke venue lain. Venue ini bukannya lebih bagus, akan tetapi lebih jelek dan punya kapasitas yang sangat sedikit. Semifinal kali ini bisa dibilang sebagai laga paling kocak di ASEAN Cup 2024. Laga ini juga dikabarkan sepi peminat, bahkan supporter Vietnam tidak sampai 100 orang yang membeli tiket. Sebelumnya, partai ini akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada Kamis 26 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun venue laga Singapura versus Indonesia mesti dipindah karena Stadion Nasional Singapura digunakan untuk konser. Sebagai gantinya, Singapura bakal menjamu Vietnam di Stadion Jalan Besar Sports Center.
Ada perbedaan mencolok dari segi kapasitas penonton masing-masing stadion. Stadion Nasional Singapura mampu menampung hingga 50.000 penonton, sedangkan Stadion Jalan Besar hanya berkapasitas 6.000 penonton saja. Menurutnya, kapasitas stadion tentu menjadi kerugian besar bagi Singapura yang membutuhkan dukungan dari supporter mereka. Apalagi The Golden Warriors, julukan timnas Vietnam, merupakan tim kuat dan salah satu favorit juara di Asian Cup 2024 kali ini. Berdasarkan laporan The Straits Times, tiket yang dijual untuk supporter Singapura sebagai tuan rumah sekitar 5.000 tiket, sedangkan untuk supporter tamu Vietnam 300 lembar saja. Untuk menyiasati supporter yang tidak kebagian tiket, Singapura berencana menggelar nonton bareng di sejumlah lokasi. Back timnas Indonesia yakni Miss Hilgers tampil gahar menjaga lini pertahanan FC Twente di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Karena itu tak heran jika Miss Hilgers masuk dalam nominasi bek tengah terbaik di paruh pertama Liga Belanda 2024-2025 versi media Belanda yakni Voetbal Premier. Ya, Miss Hilgers masuk dalam nominasi bersama dengan 7 pemain lainnya. Nantinya Voetbal Premier akan mengumpulkan pendapat para supporter untuk memilih bek tengah terbaik paruh pertama Liga Belanda. Kemudian bek tersebut kemungkinan besar masuk dalam tim terbaik paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Miss Hilgers terpilih karena penampilan solidnya bersama dengan FC Twente. Bek 23 tahun tersebut disebut pilar penting The Courage, julukan FC Twente selama paruh pertama musim ini. Miss Hilgers adalah salah satu pilar terbaik di FC Twente musim ini. Bek tengah 23 tahun itu tampaknya siap untuk melangkah maju pada musim panas 2024 ini, tulis Voetbal Premier. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2026, yang berarti Twente masih bisa menerima sejumlah uang untuknya, sambung tulisan tersebut. Voetbal Premier juga memberikan penilaian baik ketika Miss Hilgers debut untuk timnas Indonesia. Walau sempat terhalang cedera, 2 pertandingan pertama pemain keturunan Manado itu dinilai cukup bagus. Hilgers tak hanya menyelesaikan pertandingan untuk Twente. Hilgers sudah bisa menyebut dirinya sebagai pemain internasional Indonesia sejak Oktober. Dia melakukan debutnya melawan Tiongkok dan langsung menjadi pemain penting dengan memberikan assist melawan Bahrain, tulis Voetbal Premier. Miss Hilgers sendiri sudah mencatatkan 13 penampilan plus 1 gol dan 1 assist untuk FC Twente selama paruh pertama Liga Belanda 2024-2025. Tak ayal dia selalu menjadi andalan ketika sedang tidak cedera. Pemain timnas Indonesia yakni Eliano Renders mengunggah foto momentum Natal bersama dengan pacar dan juga anaknya. Dalam unggahannya, adik dari gelandang AC Milan Tijani Renders tersebut tengah bersama dengan kekasih dan juga buah hatinya menikmati Natal. Selamat Natal, tulis Eliano Renders. Eliano Renders adalah pemain sepak bola berdarah Maluku dari garis keturunan ibunya, sedangkan ayahnya mempunyai garis keturunan Belanda. Eliano telah menjalani sumpah kewarganegaraan Indonesia pada 30 September 2024. Ia bisa bermain sepak bola di banyak posisi seperti penyerang sayap maupun bek sayap. Ia menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia 10 Oktober 2024 melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain hasil didikan Akademi PSV Zwolle tersebut juga baru saja memecahkan rekor bersama dengan klubnya PSV Zwolle pada pekan lalu usai mencatatkan 100 penampilan bersama dengan PSV Zwolle tersebut. Sekarang harapannya semoga Eliano bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong sehingga bisa bermain untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani laga berat melawan timnas Australia. Yang mana pada laga tersebut, timnas Indonesia akan tampil dengan tandang untuk bermain di markas Sydney Stadion. Dalam laga itu, kami berharap semoga Eliano Renders bisa dapat memberikan penampilan terbaiknya di laga tersebut. Namun keputusan ada di tangan Sintayong. Semoga saja Sintayong bisa memberikan menit bermain untuk Eliano Renders, sehingga ia bisa tampil saat melawan Australia mendatang. Setelah menghadapi timnas Australia, Eliano Renders akan menghadapi laga penting berikutnya, yakni menghadapi laga kandang melawan Bahrain. Seperti diketahui, timnas Bahrain saat ini sedang gacor-gacornya, yang mana ia baru saja berhasil menang atas Arab Saudi dan juga berhasil menang 2-0 atas Irak.